dipersembahkan oleh dalam kehidupan saya sehari-hari, saya sering sekali berjumpa dengan orang yang bertanya, bagaimana caranya berbuat baik? Berbuat baik aja ditanyakan caranya. Karena memang pada dasarnya banyak sekali orang yang ingin berbuat baik, tetapi tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Nah, di episode kali ini, mudah-mudahan kita mendengarkan orang-orang, tamu-tamu kita yang sudah melakukan perbuatan baik dengan cara mereka masing-masing. Dan menurut saya, cara ini bisa menginspirasi kita semua untuk melakukan perbuatan baik yang sama seperti mereka. Dan kalau Anda lihat di panggung, ada 2 kotak kardus. Ini berkaitan dengan cerita yang akan saya sampaikan di episode kali ini. Saya memegang 2 buku. Ya, kita lihat apa yang terjadi kalau saya masukkan buku ini ke dalam kotak di depan saya ini. Kita mulai dari kotak pertama, saya akan masukkan buku. Apa yang terjadi? Oh, ada yang terjadi. Sebuah kertas putih bergambar wajah saya. Oke, kotak berikutnya. Saya masukkan juga buku. Apa yang terjadi? Hal yang sama terjadi, yaitu kertas keluar dan wajah saya dengan model atau karikatur yang berbeda. Lebih baik kita tes penonton. Ada penonton yang mau memasukkan buku? Coba, mau masukkan di mana? Silakan dimasukkan. Pak siapa namanya? Pak Dodi. Pak Dodi silakan masukin. Apa yang akan terjadi? Apakah sama juga? Iya. Coba buka. Oke. Nah, coba masukin lagi. Apa yang terjadi? Iya. Silakan lagi. Terus hasilnya? Kasih lihat penonton. Oke, silakan duduk. Ya. Hebat ya. Sebenarnya ini pun sudah kami atur. Oke, mari kita sambut Desta dan Rumi. Iya. Desta. Iya. Maaf ya, kalian dipermainkan di dalam kotak itu ya. Silakan duduk. Rumi juga silakan duduk. Terima kasih. Aku dengar kalian punya komunitas yang dinamakan Lemari Buku-Buku. Yes. Ini komunitas apa ya? Kita komunitas kolaborasi sih sebenarnya antara ilustrator sama masyarakat. Ilustrator dan masyarakat. Ya, kebetulan kita rata-rata semuanya seneng gambar gitu. Komunitas Lemari Buku-Buku ini bukan asosiasi pengusaha mebel atau apa, pedagang mebel gitu enggak ya? Kalian yang bikin Belum direncanakan. Oh, belum. Oke, aku usul ya. Oke, siap. Sekalian aja gitu. Tapi tujuannya apa ini ya? Jadi kita tuh ngumpulin buku anak-anak Oke. untuk nantinya akan disalurin ke sekolah-sekolah atau taman bacaan di seluruh Indonesia yang butuh buku. Khusus buku anak-anak. Khusus bukuan untuk saat Tapi ini. enggak untuk saat ini mungkin anak-anak, tapi kita nggak menutup kemungkinan untuk menerima buku. Kemudian buku apa saja? Buku bacaan ya. Ya. Anggotanya berapa banyak ini? Kalau sekarang lebih dari 200 karena kita sekarang udah ada di 7 kota. Baik, sebelum kita lanjutkan, mari kita simak kegiatan mereka berikut ini. Berdasarkan studi Most Literate Nation in the World 2016, bahwa minat baca di Indonesia menduduki peringkat 60 dari 61 negara. Kondisi ini telah menggerakkan Tampan Destawan untuk membantu meningkatkan minat baca masyarakat. Sejak 2013 bersama Rumi Sidarta,
Desta aktif menyalurkan bantuan buku bacaan dari Jakarta ke berbagai pihak yang membutuhkan. Seolah menjadi candu, aksi sosialnya pun bergulir menjadi sebuah gerakan, yakni gerakan lemari buku-buku. Gerakan ini memiliki konsep unik dalam mengumpulkan donasi. Beranggotakan 242 orang dari berbagai kalangan dan profesi yang memiliki hobi menggambar. Gerakan ini memberikan apresiasi kepada para donatur berupa ilustrasi gambar wajah mereka masing-masing. Para donatur cukup menyiapkan buku yang akan didonasikan dan dalam sekejap ia akan mendapatkan sketsa wajah lucunya. Cara menggambarnya pun beraneka ragam, sesuai dengan ciri khas masing-masing ilustrator. Kini, lemari buku-buku yang rutin membuat festival untuk mengumpulkan buku-buku dari para donatur. Tersebar di 6 kota lain seperti Bandung, Bogor, Yogyakarta, Semarang, Bali, dan Malang. Gerakan lemari buku-buku telah mendistribusikan buku-buku bacaan ke berbagai wilayah di Indonesia. Oh, jadi kalau ada yang nyumbang, kalian buatkan karikatur seperti ini. Yap. Nah, saya ini kalau ada gerakan-gerakan seperti ini, saya selalu ingin tahu dari mana munculnya gagasan atau ide sampai kemudian lahir komunitas lemari buku-buku ini. Saya dan Desta itu emang, kita tuh senang ketemu dengan orang baru gitu, dan kita senang berkenalan dengan cara yang random gitu. Jadi kita pernah lagi di Jakarta, saya lagi main di Jakarta, terus tiba-tiba, ngapain yuk? Yuk kita ke ini aja yuk, ke Car Free Day Jakarta. Kita gambarin orang random, nanti kita kenalan di sana. Jadi emang awalnya tuh cuma dari Ini yang digambar laki, perempuan, atau campur? semua aja. Semua, oke. Mencari Jadi teman, bukan mencari bukan jodoh. modus. Iya. Soalnya kalian tampangnya jomblo semua. Tunggu dulu, pekerjaan sehari-hari apa ini? Saya graphic designer. Kalau Oke. saya art director dan stylist. Oke, jadi kalian adalah dua, ini bersahabat atau dari dulu toh? Sobatan. Kenal di jalan gitu? Di jalan. Oh enggak, kalian berteman atau bersahabat, kemudian punya kegemaran sama, yaitu bertemu orang-orang baru ya. Lalu bagaimana muncul gagasan Untuk lemari buku-buku. untuk lemari buku-buku ini? Dari waktu itu ada kebutuhan buku dari seorang teman. Jadi seorang teman itu nelpon saya untuk nanya ada buku anak-anak nggak. Jadi ternyata dia itu punya teman lagi yang seorang guru di Magelang. Dari situ kita coba kumpulin buku. Apa kata teman ini apa? Jadi ada apa? Punya buku anak-anak nggak buat di sekolah. Jadi di sekolah itu tuh ada perpustakaan gitu, tapi bukunya kosong. Ini di sama Magelang sekali. ini. Iya. Di Magelang. SD mana? Masih. SD Growong. Oke, terus kalian Terus kita tuh kayak waktu itu kita chatan di Facebook karena saya domisili Bandung sementara Desta Jakarta. Wah gimana ya, maksudnya kita tuh buku, terutama Buku anak-anak. untuk dini, untuk usia dini itu penting banget gitu. Dan kita jadi kepikiran, terus ya akhirnya kita ngajuin ide gimana yang kemarin kita iseng-iseng di Car Free Day, gimana kalau kita jadiin suatu kolektif aja, suatu ya mungkin bukan pergerakan tapi suatu cara untuk bagaimana caranya kita bisa membantu yang membutuhkan buku anak. Terus Desta langsung nanya, terus nanti ditukarnya pakai apa? Terus kita ya, lu bisa gambar, gue bisa gambar, ya kenapa nggak kita tuker aja coba gitu. Maksud pertama kali di mana nih kalian lakukan? Car Free Day Bandung. Car Free Day Bandung dan Hasilnya saya di gimana Car Free Day hasilnya? Jakarta. Oh, sendiri-sendiri dulu? Iya. Hasilnya? Hasilnya lumayan, waktu itu dapet 3 kardus. Terus kebetulan aku kan orang Jogja, jadi waktu itu aku langsung pulang ke Jogja, terus ngajak teman-teman di Jogja untuk nganter. Yaudah Ke sekalian. SD Growong tadi? Iya, Growong. Akhirnya berhasil ya? Hasil. Iya, akhirnya dari situ sih ketemu. Aturan mainnya bagaimana? Kalau aku kasih satu buku, otomatis dikasih satu karikatur atau ada batas tertentu baru dapat karikatur? Dulu sih seperti itu ya.
Oh, satu buku satu kali Dulu kartu. namanya sebelum lemari buku-buku itu, Langsung pegel aja kalian ini. Bener. dulu sebelum lemari buku-buku namanya itu satu buku satu gambar. Dan jadinya banyak orang ya tadi yang seperti Bang Andi bilang bahwa mereka bawa 10. Kan saya udah ngasih 10 buku, 10 gambar dong. Waduh. Enggak. Baru kalian tahu Terus yang kesalahan antri banyak. kalian ya. Akhirnya ya kita ganti, kita lebih itu aja, lemari buku-buku gitu. Iya. Kenapa namanya lemari buku-buku ya? Desto. Sebenarnya nggak ada maksud apa-apa tentang lama itu, cuma waktu itu terpintas saja sesuatu yang jadi tempat untuk menaruh buku-buku ini gitu. Jadi kayak tempat Menampung. sementara untuk menampung buku-buku ini, ya udah lemari buku. Dengar-dengar gerakan ini juga terinspirasi waktu mencari buku dari seorang seniman Swiss ya? Iya, namanya Tobias Gutmann. dia juga sama ya, dia charity juga. Dia charity juga, dia keliling dunia untuk menggambar orang banyak. Nah, terus dia menggunakan kotak Kardus gitu, yang mirip, ya. Tapi kalau dia oke. bukan kardus, Terus? dia kayu. Jadi di setiap negara dia akan bikin kayu kotak gitu kayak ATM. Nanti orang akan berbaris untuk digambarin sama dia. Nah, waktu itu aku sempet ngobrol sama dia via Email. email. Terus kita kasih tahu kita ada gerakan ini nih, mau mengadopsi kotak itu untuk menarik perhatian orang gitu. Dia setuju? Dia setuju dan dia senang sekali, kayak sampai di publish di page-nya dia juga. Oke, setelah ini saya ingin tahu kenapa seorang Miss Indonesia itu mau bergabung sama kalian yang nggak jelas ini. Aduh. Wah, Bagaimana silakan. ceritanya? Ditanya langsung. Kita rehat sejenak, ikuti terus Kick Andy. Ngumpulin buku untuk Pulau K juga, Ya, Pulau K. itu sampai 1 ton buku, 1 mobil isinya buku semua. Dipersembahkan oleh